Mau yang di hidung terserah, mau yang di telinga untuk nutup lubang katanya diambil. Mau satu mau dua terserah, yang penting ada yang keambil dari situ. Dan jangan sampai kelihatan orang. Si kapas yang kecil tadi untuk menutup hidung ya, itu diambilnya, kemudian diselipin jadi setiap anaknya yang pertama ini meninggal, ini semakin basoknya ini semakin terkenal kemana-mana. Pak Mul meminta kepada saya, Kang Idod, untuk bisa memutuskan rantai daripada pesugihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengulas malam, selamat berjumpa kembali. Saya dengan Ki Bayan. Dan untuk sobat pengulas malam, saya doakan semoga di malam hari ini kalian semua mendapat ridho, dimudahkan segala urusan, dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya akan membawakan ataupun menceritakan tentang pengalaman pribadi saya bersama Kang Idod. Jadi singkat cerita ya, itu berawal dari suatu hari datanglah seorang tetangga dekat rumah saya, dan dia ngobrol dengan saya. Dia memang punya satu teman yang berdomisili di Jakarta katanya. Jadi meminta saya dengan Kang Idod, memang dia tidak berbicara panjang lebar ya. Biar nanti katanya di sana aja yang akan menceritakan apa atau bentuk cerita seperti apa. Nanti mungkin orang yang bersangkutan yang akan lebih jelasnya. Dia tidak mengatakan kepada saya kenapa gitu. Yang penting intinya dia meminta satu pertolongan kepada saya dan juga kepada Kang Idod. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kapan kita berangkat ke Jakarta? Ya secepatnya katanya. Secepatnya. Coba Ki Bayan hubungin dulu Kang Idod. Kemudian kalau memang Kang Idodnya bersedia untuk bisa menemani Ki Bayan, ya langsung aja. Dan singkatnya cerita, berangkatlah saya bertiga, Kang Idod, saya, dan juga tetangga saya bernama si Urip, berangkat dari Cirebon. Dan menjelang siang alhamdulillah sampailah saya bersama Kang Idod dan juga si Urip di rumah temannya. Dan ketika memasuki rumahnya, itu memang rumahnya tepat sekali di pinggir jalan ya, tepat di pinggir jalan. Memang posisinya rame ya, orang yang lalu lalang ataupun bentuk kendaraan-kendaraan yang lewat. Ini cukup strategis sekali. Dan ternyata temannya si Urip ini, dia adalah seorang penjual bakso. Dan bertemulah saya dengan temannya si Urip, kita panggil aja si Mul. Pak Mul ini bercerita
Jadi begini Ki Wayan dan juga Kang Idod, terus terang aja saya ini mau insaf. Dalam arti kata ya itulah, bahwa saya ini pernah mengalami satu masa-masa sulit dulu, sehingga dengan demikian akhirnya yaitu ada bentuk salah jalan. Dilihat dari keadaan ini ramai sekali, jadi tidak ada kosongnya untuk para pengunjung ini, dan otomatis mungkin ya itu tadi, baksonya ini sudah terkenal, walaupun mungkin dikelola belum lama ya, mungkin sekitar 2 tahun. Nah akhirnya kita kembali ya dari awal, bahwa Pak Mul ini bercerita dari awal. Mungkin itu ringkasnya yang paling ujung ya. Nah ini dia bercerita dari awal, karena tadi Kang Idod sempat bertanya kepada Pak Mul. Pak Mul katanya, ini awalnya gimana Pak Mul ini bisa sampai sukses berjualan bakso ini? Yaitu saya tuh intinya mau insaf, sudah tidak mau lagi ya menggunakan hal-hal seperti itu. Berawal katanya, memang dulu dia pakai gotrok untuk berjualan. Dia keliling dari kampung ke kampung, menyusuri gang, bahkan dari mulai dia keluar pagi sekitar jam 7 jam 8 itu pulang bisa menjelang maghrib. Sehari 2 hari ya memang awalnya sih merasa kesel juga. Artinya dalam untuk mencari seorang pelanggan aja ya susahnya minta ampun. Itu dalam sehari-harinya tidak banyak yang terjual, paling 10-15 porsi, bahkan nggak lebih dari 15 porsi. Otomatis ya istilahnya untuk makan sehari-hari aja tuh agak susah gitu. Nah di situ manajemen daripada Pak Mul ini dipergunakan seirit mungkin, untuk belanja berapa, untuk makan berapa. Jadi memang begitu sulit. Nah sobat mengulas malam, sewaktu-waktu dia terlintas dalam benak, ini saya harus mencari suatu penglarisan, katanya, suatu penglarisan. Nah makanya setelah dia berpikir ke situ, mulailah dalam 3 hari ini dia mencari informasi kemana aja, intinya supaya untuk jualan bakso ini bisa cepat laku, digemari, dan banyak pelanggan. Intinya cepat maju lah. Nah itu sampai 2 hari, 3 hari terus dia mencari. Maka ketika itu bertemulah dengan seseorang ya di sebuah terminal, dan dari seseorang ini Pak Mul ditunjukkan kepada dia. Akhirnya singkat cerita, Pak Mul diantarlah oleh seseorang yang bertemu pada waktu itu di sebuah terminal. Cepatnya cerita, bertemulah dengan satu paranormal.
Dan dari situ Pamul to the point katanya, ini Pak atau Abah, saya ini berjual seorang penjual bakso keliling, saya kepengen bisa lebih maju katanya. Dan paranormal tersebut bilang, ya oke Pak Mul, kalau memang Pak Mul ini mau seperti itu bisa katanya, tapi ya itu tadi harus dengan persyaratan. Ya katanya, saya siap, saya sanggup apapun bentuknya. Itu Pamul sampai berucap seperti itu, saya sanggup katanya, apapun yang Abah bilang, yang Abah katakan, akan saya jalankan semampu saya dan sekuat saya. Ya kalau memang seperti itu, kata paranormal tersebut, akhirnya paranormal itu memberikan semacam wejangan dan juga bentuk mantra-mantra. Dan kita ambil globalnya aja begini Pak Mul. Pamul ini harus ritual. Yang pertama, Pamul ini harus ritual, terserah di mana ya. Yang penting ada satu pemakaman umum. Nah, di situ Pamul harus menunggu katanya. Menunggu kapan adanya orang yang meninggal. Nah, terus gimana katanya Pak? Jadi kalau dikala ada seseorang yang meninggal, itu Pamul langsung terjun ke liang lahat, kemudian memberikan atau kedua tangan ya untuk mengangkat dari atas mayat nih, kemudian ditaruh di bawah. Dan setelah di bawah, nanti otomatis di situ harus dibuka. Di sini ada talinya ya, dari mulai kaki, tengah sini, kemudian sampai atas. Dan setiap membuka hal-hal tersebut memang ada bagian-bagiannya. Dan yang perlu Pamul ketahui bahwa setiap orang yang meninggal itu biasanya untuk lubang hidung ataupun lubang telinga itu diberi kapas. Oh iya betul katanya, kata Pamul. Nah terus gimana nih Mbah? Itu harus diambil. Mau yang di hidung terserah, mau yang di telinga untuk nutup lubang katanya, diambil. Mau satu mau dua terserah, yang penting ada yang keambil dari situ. Dan jangan sampai kelihatan orang, itu intinya. Jadi setelah memberikan wejangan seperti itu, paranormal ini dengan tegas bahwa Pamul katanya harus tiap hari menunggu orang yang meninggal, itu otomatis dengan berpuasa. Akhirnya disepakatilah persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh paranormal tersebut. Dan kebetulan Pamul ini sudah mempunyai pandangan ataupun sudah mempunyai gagasan di kuburan mana gitu. Jadi nggak perlu saya sebutkan ya di pekuburan mana. Yang jelas pada waktu itu karena posisinya dia di Jakarta, itu kalau untuk mengambil hal seperti itu di mana aja, jadi sebaiknya tidak saya sebutkan tempatnya. Nah singkat cerita, sudah mempunyai sesuatu yang dituju nih Pamul ini, kemudian
berpuasa. Dia menunggu seseorang yang meninggal pada hari itu. Sehari ceritanya belum ada yang meninggal. Terus tapi dengan catatan setiap maghrib tetap dia berbuka dengan makan nasi cukup dari mulai 3 kepal ya, 3 kepalan. Hari pertama tuh 3 kepalan, hari kedua 2 kepalan, hari ketiga 1 kepalan. Nah, pada waktu hari pertama di sini Pak Mul merasa sepertinya karena mungkin belum biasa mengalami hal seperti itu, ya dia sepertinya tuh loyo sekali ya. Dia loyo sekali. Tapi alhamdulillah hari pertama maghrib dia berbuka dengan memakan 3 kepala nasi tanpa lauk ya, kemudian dengan air 1 teguk. Dan malam harinya itu Pak Mul harus tidur di mana aja, yang penting dalam lingkup pekuburan tersebut. Dan dalam tidurnya si Pak Mul ini memang kan di situ ada seperti joglo ya, tempat penyimpanan daripada semacam katil ya, keranda. Nah, di situ terpaksa walaupun dalam hati kecil dia itu merasa takut, cuma terdorong dengan rasa keinginan yang sangat kuat, akhirnya Pak Mul ini memberanikan diri tidur di sekitar gubuk tersebut. Maksudnya untuk supaya embun ini tidak terlalu menerpa gitu. Nah, itu ya memang cukup melelahkan ya, karena tidur seadanya, posisinya ya memang cukup dingin kalau malam hari. Ini betul-betul membuat Pak Mul ini merasa sengsara luar biasa. Dan masuklah di hari yang kedua. Di hari yang kedua itu tetap belum ada hasilnya tanda-tanda orang yang meninggal yang akan dikubur di situ. Dan Pak Mul sendiri ya memang harus tabah dengan resikonya seperti itu dan harus dijalani tanpa istilahnya merasa berat atau seperti apa gitu, harus dijalani. Hari kedua lewat dan bahkan ini menjelang hari yang ketiga, dan pada waktu hari yang ketiga ini Pak Mul ini dikejutkan oleh suara ya. Hari yang ketiga dia waktu menjalankan puasa di siang hari itu menjelang ada semacam suara-suara yang menandakan bahwa ada yang meninggal. Wah, di situ Pak Mul ini merasa gembira. Dan ternyata setelah yang ditunggu ini nongol di pintu gapura, ini betul-betul membuat Pak Mul ini merasa senang sekali ya, seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Pak Mul nyamperin dan ikut menggotong si keranda tadi. Dan setelah ikut menggotong, akhirnya Pak Mul turun ke liang lahat untuk menerima istilahnya si mayat tersebut. Dan tentunya dengan satu trik ya, si Mul ini memakai celana panjang dan celana panjang ini dikelin sama Pak Mul nih, dikelin gitu
Jadi seperti agak cingkrang ya, agak cingkrang. Dan di situ setelah Pamul ini turun ke liang lahat, barulah dari atas ini memberikan si mayat tersebut. Dan Pamul harus di bagian kepala, dan betul pas di situ Pamul harus memilih bagian kepala. Dan memang di bawah ini ada 3 orang ya, kaki, tengah, dan juga Pamul. Langsung Pamul ini menerima, kemudian taruhlah secara pelan-pelan ke liang lahat. Dan setelah taruh di liang lahat, kemudian dimiringkan sedikit. Dan untuk supaya tidak goyang ke kiri, memang itu ada satu ganjelan ya, satu ganjelan yang terbuat dari tanah liat yang ada di situ ya, seperti bola gitu, untuk supaya si mayat ini tetap dalam keadaan miring. Nah, dengan membuka pelan-pelan tali pocongnya, kemudian yang di atas, lalu yang di bagian sini dada dibuka sama Pamul. Dan otomatis karena yang dibutuhkan Pamul ini satu kapas minimal, ini satu kapas yang ada di lubang hidung ataupun lubang telinga. Nah, itu memang ada 100 strategi yang harus dijalankan oleh Pamul. Makanya waktu tadi turun, dia sempat ngelin celana panjangnya. Tanpa diketahui orang, si kapas yang kecil tadi untuk menutup hidung ya, itu diambilnya, kemudian diselipin di kelinan celananya. Dan habis dari situ diadanin dan langsung dikomatin. Akhirnya selesailah penguburan untuk yang meninggal tersebut. Dan naiklah Pamul, kemudian langsung ditimbun dengan tanah, kemudian kasih bunga, dan ritual tersebut alhamdulillah kata Pamul berjalan dengan lancar. Dan setelah mendapatkan istilahnya si kapas tersebut, Pamul langsung menuju gurunya atau si paranormal yang sempat tadi memberikan satu wejangan-wejangan tentang caranya. Akhirnya sesampailah di rumah paranormal tersebut, Pamul menunjukkan kapas yang berada di hidung ini diambil dan diserahkan kepada paranormal tersebut. Dan setelah itu maghrib pun tiba, alhamdulillah ritualnya dari Pamul ini selesai. Dan pada waktu malamnya itu Pamul bersama paranormal tersebut ritual tentang kapas yang sempat dibawa itu berdua dari mulai jam 9 malam ini sampai pagi ritualnya, dengan sebagai yang terdepan adalah si paranormal tersebut. Dan memasuki kurang lebih sekitar jam 2 ya, sekitar jam 2 tiba-tiba dikejutkan oleh satu kehadiran sosok yang membuat Pamul ini sampai muntah-muntah nggak tahan. Lah kenapa sampai Pamul ini menahan muntah sampai nggak tertahan? Jadi kehadiran satu makhluk ya berbentuk pocong, mungkin ini nggak terima atau gimana ya,
saya sendiri kurang paham dalam hal ini. Yang jelas itu sempat hadir di antara kedua orang tersebut persis di depan kurang lebih 1 meter. Mungkin kalau untuk paranormal sih dianggapnya ya satu hal yang biasa ya. Tapi bagi Pamul ini dianggap luar biasa. Karena Pamul ini katanya seumur hidupnya dia belum pernah melihat bentuk-bentuk daripada makhluk astral tersebut. Bahkan di situ ya, dengan muka yang seperti rusak ya, seperti rusak. Ini bikin bikin merinding, dan juga ini baunya ini luar biasa sehingga sempat muntah Pamul ini. Dan singkat cerita, ritual pada malam hari itu ya cukup beres ya, cukup beres. Selesai dari situ, kemudian besoknya langsung Pamul ini pamit kepada paranormal tersebut. Nah, akhirnya kasih wejangan kepada si paranormal tadi, memberikan wejangan-wejangan kepada Pamul. Sekarang Pamul, ini persyaratan sudah terkumpul semua dan sudah dijalani oleh Pamul dengan sempurna. Tinggal laksanakan apa yang jadi Pamul niat, katanya. Akhirnya dengan gembira ya, dengan sesuatu luapan rasa suka gembira ini mengakibatkan dia seperti nggak tahu ya, mungkin sujudnya ini kepada siapa gitu, sampai dia sampai sujud, mungkin saking senangnya atau apa ya, saking senangnya. Akhirnya pulanglah Pamul, dan sesampainya di rumah gubuk dia itu, besoknya tidak tanggung-tanggung dia belanja untuk kembali sebagai profesi tukang penjual bakso. Dan singkat cerita, dari perjalanan Pamul menjual bakso ini ya memang tidak tanggung-tanggung ya, tidak umum, artinya tuh berapapun artinya yang Pamul sediakan ya, berkilo-kilo untuk mie-nya, kemudian ada sounya, itu sudah melebihi batas pada umumnya ya. Bahkan pada waktu itu si uang Pamul sendiri itu dihitung semua totalnya itu sekitar 5 juta lebih ya, 5 juta lebih. Nggak tahu modalnya berapa, keuntungannya berapa. Yang jelas ini habis tiap hari jualan. Bahkan sebelum dia ini berangkat keliling, nah, itu ada yang sempat nyegat di jalan, kemudian Pamul ini dibawa, mungkin ada yang syukuran atau apa gitu. Wah, udah pokoknya setiap yang dibawa berapa kilo aja mie ataupun bihunnya itu habis. Dan singkat cerita, akhirnya ya sempat membelilah si Pamul ini rumah di pinggir jalan, yang itu tadi saya pernah ceritakan dari awal ya, itu sekitar 25 meter kali 25 meter. Nah, ini awal ya, awal 1 tahun ya sudah berjalan, dan ini kelihatannya ya memang luar biasa. Ini pengunjung tidak ada sepinya, kemudian sampai Pamul ini membuka cabang di lain daerah ya, membuka cabang sampai betul-betul maju. Dan 1 tahun hampir sudah lewat ya, hampir ya,
hampir hanya mungkin tinggal beberapa minggu lagi. Itu karena Pamul ini mempunyai anak 3. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur sekitar 12, dan ketiga umur 15. Ini yang paling tua umur 15 tahun meninggal. Meninggalnya kenapa? Entah ya. Yang jelas pada waktu itu di tahun pertama Pak Mul ini berjualan bakso dengan sangat pesatnya, itu anak yang pertama meninggal. Dan waktu berjalan sampai di luaran nih, Pak Mul ini mempunyai cabang sampai 3 di luaran, sampai dia punya cabang 3 kios. Ini luar biasa. Jadi setiap anaknya yang pertama ini meninggal, ini semakin baksonya ini semakin terkenal kemana-mana. Bahkan singkat cerita sampai 2 tahun berlalu, dan itu juga anak yang nomor 2 meninggal lagi. Dan dari situ Pak Mul merasa istilahnya serba salah. Artinya dia mungkin mengutuk dirinya sendiri ya. Kalau ritual ataupun hal-hal yang dia lakukan dulu, kepengennya dia tidak sampai mendapat satu musibah yang seperti ini. Ini Pak Mul ini sepertinya mengalami satu shock yang luar biasa. Nah, dari situ setelah 2 ya, dalam 2 tahun ini 2 korban yang masuk, dari situ Pak Mul ini berancang-ancang, artinya untuk bisa keluar dari posisi bentuk penyimpangan tersebut. Makanya dia mengundang saya dan juga Kang Idod. Nah, itulah permasalahannya. Yang jelas untuk dia meminta untuk memutus hubungan penyimpangan dengan makhluk yang seperti itu. Pantes setelah berjalan 2 tahun itu dia langsung ketemu saya dengan Kang Idod. Itu sewaktu saya memasuki ruangan yang paling depan, ternyata itu di atasnya daripada meja gerobak ya, meja untuk membuat bakso atau tempat penyimpanan mie dan bihun, di situ di atas nongkronglah satu sosok ya, yaitu tadi makhluk astral yang sepertinya itu adalah pocong. Nah, dari situ akhirnya sudah jelas semua ya, bahwa memang ritualnya di sini daripada Pak Mul ini satu bentuk kesalahan yang sangat luar biasa, sehingga 2 anaknya menjadi korban. Dan singkat cerita, Pak Mul meminta kepada saya Kang Idod untuk bisa memutuskan rantai daripada pesugihan tersebut. Dan pada waktu itu ya, karena sudah terlanjur datang ke situ, akhirnya saya dan Kang Idod ini terpaksa mencoba ya, walaupun selama ini belum menangani hal seperti itu ya, dengan sangat terpaksa akhirnya mencoba. Dan setelah mencoba malamnya ya, ritual berdua, kemudian di situ Pak Mul suruh ikut, itu betul.
Jadi makhluk tersebut yang sempat hadir pada waktu saya lihat mau masuk pocong ini, pesugihan pocong, itu hadir tepat itu. Dan dengan kehadirannya dia, otomatis menebarlah satu aroma yang khas ya. Satu aroma yang khas yang membuat perut kita menjadi mual. Ini baunya luar biasa. Itu lama terus saya dan Kang Idod ini zikir terus ya, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hitungan jam ya, mungkin pada waktu itu klimak sepertinya ada satu kekuatan yang entah itu datangnya dari mana. Ini si makhluk tersebut terhempas nyampe ke tembok dan mengeluarkan suara yang sangat-sangat cukup keras. Buak! Cuma anehnya terdengar oleh saya dan Kang Idod dan bersama si Mul tadi terdengar, tapi istrinya sama anaknya itu tidak terdengar. Dan si makhluk tersebut terhempas, ini seperti membentur tembok. Saya, Kang Idod dan juga Pak Mul ini mendengar suara yang tadi sempat terdengar sangat keras, tapi justru dari istri dan anaknya Pak Mul ini tidak mendengar. Bahkan mereka tidak keluar dari kamar, tidak mendengar apapun. Ini yang bikin saya heran. Ini suaranya keras banget. Dan terus pada waktu itu saya dan Kang Idod ini terus zikir meminta pertolongan kepada Allah. Dan setelah zikir cukup lama, artinya sampai menjelang pukul 3 pagi kurang lebih ya, alhamdulillah tidak datang lagi si makhluk asar tersebut. Dan subuh pun tiba. Dan habis itu subuh tiba, selesailah ritual ini. Kemudian bareng-bareng kita sholat subuh di situ. Dan setelah selesai sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya pagi pun tiba. Dan saya bersama Kang Idod langsung pamit kepada Pak Mul dan juga istrinya. Ya memang tidak sempat ikut ritual ya. Itu langsung pulang ke Cirebon. Dan pada waktu ya saya pulang ke Cirebon, itu saya sempat berpesan kepada Pak Mul, tolong antara 3 sampai 1 minggu, artinya tuh harus bisa mengabari kabarnya atau seperti apa ya. Dan betul 3 hari kemudian ya, 3 hari kemudian si Pak Mul ini ngebel saya. Dan jika si Pak Mul ini bercerita kepada saya bahwa rumahnya konon kebakaran. Ini justru yang bikin aneh, rumahnya ini kebakaran secara serentak. Artinya yang dia punya cabang, 3 cabang ya, 3 cabang yang masing-masing di luar daerah tersebut bisa. Itu secara tiba-tiba ketiganya, bahkan 4 dengan yang ditempati itu kebakaran semua 3 hari ya. Dan otomatis ya habislah semua harta. Bahkan Pak Mul ini satu demi satu menjual yang istilahnya yang sudah
terbakar itu yang 3 dijual semua ya. 1 bulan kemudian habislah. Jadi uangnya tersebut ada aja, entah ditipu orang ataupun hilang. Ini uang tersebut secara aneh, kadang-kadang ya, secara aneh itu seperti ini terjadi pada Pamul ya, sampai semuanya ludes. Bahkan yang terakhir itu yang dia tempati ya, itu sampai dijual untuk berobat anaknya yang ketiga, untuk berobat. Dan bahkan ada saat terakhir ya, setelah 3 hari kemudian 1 bulan 2 bulan gitu, informasi dari tetangga saya bahwa sekarang Pamul jualan baksonya seperti dulu lagi. Artinya memakai gerobak keliling dari rumah ke rumah ya, keliling kampung gitu terus. Nah, begitulah kabarnya. Baiklah sobat mengulas malam, demikianlah satu bentuk pengalaman pribadi saya bersama Kang Idod. Mudah-mudahan dari cerita saya ini bisa menambah satu wawasan dan pengalaman. Ambil yang bagusnya dan buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.